Halo tretanku semua, terima kasih sudah mengeklik video ini. Oke ya tretan, di momen kali ini kami akan membagikan kisah kriminal yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang tewas di tangan suaminya akibat jadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kita kenal KDRT. Kejadian ini ya tretan terjadi pada akhir bulan Desember 2024 di Kabupaten Sumeneb, Madura. Parahnya, pelaku melakukan tindak dugaan penganiayaan ini dipicu akibat mengonsumsi zat terlarang, yaitu berupa narkoba jenis sabu-sabu. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita telusuri cerita ini hanya di segmen Intip, informasi nyata tentang investigasi dan peristiwa. Di Desa Paberasan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, Madura, hiduplah seorang ibu rumah tangga dengan inisial NC, perempuan berusia 42 tahun yang dikenal tekun dan penuh kasih. Sebagai ibu rumah tangga, NC memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ia dikenal sebagai sosok yang sabar dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal. Tangannya yang cakatan dengan mudah menyiapkan sarapan sederhana, menyapu halaman, dan memastikan rumah tetap bersih dan nyaman. Baginya, menjadi seorang ibu rumah tangga bukan hanya soal rutinitas, tetapi juga tentang cinta yang diwujudkan dalam setiap tindakan kecil. Ia sering mengingatkan anak-anaknya untuk belajar dan giat dan selalu menyambut suaminya dengan senyuman ketika pulang dari ladang. Sementara itu, suami NC dengan inisial AH adalah pria berusia 46 tahun yang dikenal sebagai petani yang tangguh. AH memiliki tubuh yang mulai renta karena kerja keras bertahun-tahun di ladang, tetapi semangatnya tetap membara. Ia adalah tipe pria yang jarang mengeluh, meskipun pekerjaannya penuh tantangan. Setiap pagi, setelah menyantap sarapan yang disiapkan NC, ia berangkat ke ladang dengan cangkul di bahunya. AH adalah pria yang tidak banyak bicara, tetapi tindakannya selalu penuh arti. Ia bekerja tanpa kenal lelah di bawah terik matahari, menanam padi, jagung, dan sayuran untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meski ladang kecil itu seringkali tak menghasilkan banyak, ia tidak pernah menyerah. Baginya, bekerja keras adalah wujud cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Selain tangguh, AH juga seorang pria yang bijaksana. Ia selalu mendengarkan masukan dari NC dan menghargai pendapatnya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan NC dan AH yang awalnya damai mulai diliputi oleh awan gelap. Masalah ekonomi semakin menekan keluarga mereka. Harga hasil panen yang terus merosot dan biaya kebutuhan hidup yang meningkat membuat mereka seringkali harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. NC yang kala itu tetap tegar menghadapi suaminya. Ia mulai mencoba membantu AH dengan menjual makanan ringan kepada tetangganya di desanya. Walau hasilnya tidak seberapa, ia berharap bisa meringankan beban suaminya. Namun semakin lama tekanan ekonomi ini tak hanya menguji ketahanan mereka, tetapi juga dalam hubungan mereka. AH tiba-tiba mendengar kabar jika istrinya NC berselingkuh dengan pria lain di luar sana. Meski dugaan tersebut belum bisa dibuktikan AH, akan tetapi AH bisa merasakan lewat perubahan sikap NC. Sedangkan itu ya sob, NC tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah drastis dalam waktu singkat. Tuduhan dari AH bahwa ia adalah penyebab keretakan rumah tangga mereka bukan hanya melukai hatinya, tetapi juga mengguncang harga dirinya. Bagaimana mungkin seorang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk keluarga, kini disalahkan atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan? Akan tetapi, alih-alih membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa sakit,
Enci memilih untuk berdiri tegak. Ia tahu bahwa kebenaran harus diperjuangkan, meskipun hal tersebut sulit. Ketika Aha mulai menuduh dengan kalimat yang menyakitkan, Enci menjawab dengan tenang namun penuh keyakinan. Namun, Aha tampaknya terjebak dalam egonya. Ia tetap menyalahkan Enci atas keregangan hubungan mereka. Namun, Enci tidak menyerah. Ia memilih untuk membuktikan bahwa dirinya adalah istri dan ibu yang ikut kuat, bukan seseorang yang tidak pantas dalam hidupnya sebagai rumah tangga Aha. Di tengah badai yang menerpa rumah tangga mereka, Aha malah memilih jalan yang salah untuk mengatasi rasa sakit dari keluarganya. Ia mulai mengonsumsi narkoba, berharap menemukan ketenangan di balik kekacauan hidupnya. Namun, ketenangan yang ia cari justru berubah menjadi kehancuran yang lebih besar. Awalnya, Aha hanya mencoba-coba menganggap narkoba sebagai pelarian sementara. Namun, pelarian itu dengan cepat berubah menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Setiap kali ia merasa beban rumah tangga terlalu berat, ia memilih untuk menghilang dalam dunia yang sementara menenangkan pikirannya. Namun kenyataannya tak bisa ia abaikan selamanya. Pengaruh narkoba justru memperburuk keadaan. Aha menjadi lebih mudah tersinggung, emosinya tak terkendali. Setiap hal kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang tenang, kini berubah menjadi pertengkaran besar. Hingga akhirnya pada Sabtu tanggal 28 Desember 2024, kala itu pagi yang seharusnya menjadi waktu untuk rekonsiliasi justru berubah menjadi sebuah tragedi yang kelam. Aha yang tak lagi mampu menahan amarah dan kekecewaannya mengajak NC untuk duduk bersama. Ia berharap bisa menyelesaikan masalah mereka dengan berbicara dari hati ke hati. Namun suasana di meja perbincangan itu segera memanas. Enci yang semakin muak dengan perubahan Aha dan kebiasaan buruknya menunjukkan ketidaksukaan secara terang-terangan. Dalam situasi itu, Aha membuka ponselnya dan memperlihatkan sebuah video TikTok yang berisi nasihat untuk istri agar berbakti kepada suami. Bagi Aha, video itu adalah sebuah sindiran kepada Enci untuk introspeksi diri agar tidak berselingkuh. Namun bagi Enci, video tersebut terasa seperti tuduhan langsung bahwa ia adalah suami yang gagal. Jadi ini maksudmu? Kau ingin bilang aku yang salah? Suara Aha meninggi, wajahnya memerah menahan amarah. Enci yang merasa tidak bersalah malah merespon dengan nada kasar. Kalau kau mau dihormati, hargai aku dulu sebagai istrimu. Kata-kata itu menjadi pemicu terakhir. Aha yang sudah dikuasai amarah dan efek narkoba justru kehilangan kendali sepenuhnya. Dalam kemarahan yang meluap-luap, ia menampar pipi kanan dan kiri Enci dengan keras. Tubuh Enci tersungkur ke lantai. Kepalanya membentur tembok dengan suara yang menggema di ruangan sempit itu. Dalam sekejap, keheningan yang mencekam menggantikan teriakan mereka. Tiba-tiba Enci tergeletak tak bergerak, sementara Aha hanya berdiri terpaku menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Setelah Enci mengalami penganiayaan berat di tangan suaminya Aha, ia sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Tetangga yang mendengar keributan segera melaporkan kejadian tersebut dan membantu membawa Enci ke fasilitas medis terdekat. Harapan sempat muncul di tengah situasi mencekam itu, dengan harapan bahwa nyawa Enci masih bisa diselamatkan. Namun, luka-luka yang diderita Enci terlalu parah. Benturan keras di kepala menyebabkan trauma fatal pada otaknya. Sementara kekerasan fisik di bagian wajah memperparah kondisinya. Meski tim medis telah melakukan segala upaya, termasuk resusitasi dan tindakan darurat lainnya, Enci akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Jenazah Enci kemudian diotopsi untuk mengungkap penyebab pasti kematiannya.
Hasil otopsi mengungkapkan fakta yang mengerikan. Di antaranya adalah cedera kepala berat. Luka pada kepala akibat benturan keras dengan tembok menjadi penyebab utama kematian NC. Kemudian tanda kekerasan di wajah. Tamparan kuat di pipi kanan dan pipi kiri meninggalkan memar yang sangat jelas. Dan terakhir, tidak ada tanda perlindungan diri. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa NC tidak sempat memberikan perlawanan, yang mengindikasikan bahwa ia diserang secara mendadak atau dalam kondisi lemah. Masyarakat desa Paberasan mulai berkumpul untuk mendukung keluarga korban. Mereka membantu melalui masa-masa sulitnya, sekaligus mendesak pihak berwenang untuk segera menangkap dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada AH. Tak butuh lama, AH tiba-tiba diamankan polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Penangkapan AH menjadi berita besar. Tetangga desa berkumpul membicarakan apa yang telah terjadi. Sebagian merasa iba, sebagian lainnya mengecam tindakan AH yang begitu kejam. Di kantor polisi, AH duduk terdiam. Wajahnya yang dulu tegar kini tampak layu. Matanya kosong. Setiap detik di dalam sel terasa seperti hukuman tambahan baginya. Bayangan wajah NC terus menghantui pikirannya, membuat terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya. Aku tidak bermaksud seperti ini. Lirihnya kepada petugas yang memeriksanya. Namun kata-kata itu tak lagi berarti. Hukum akan tetap berjalan, dan AH harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Proses hukum segera dimulai dengan AH ditudih melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. Penyelidikan polisi terhadap AH mengungkap fakta mengejutkan. Selama proses interogasi, AH memberikan keterangan yang terus berubah-ubah. Kadang ia mengaku tindakan yang terjadi karena emosi sesaat. Di lain waktu ia menyalahkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Sikap inkonsistensi ini memicu kecurigaan aparat bahwa AH berada di bawah pengaruh zat terlarang. Untuk memastikan, polisi memutuskan melakukan tes urin terhadap AH. Hasilnya, seperti yang diduga, AH dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Temuan ini tidak hanya memperkuat dugaan bahwa narkoba mempengaruhi perilaku AH, tetapi juga memperumit kasus yang sedang dihadapinya. Dengan hasil tes urin tersebut, polisi kini memiliki bukti tambahan untuk memperberat dakwaan terhadap AH. Selain tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, AH juga harus menghadapi dakwaan penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya mengungkap kebenaran dan memperkuat dakwaan terhadap AH, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang menjadi kunci dalam kasus ini. Di antaranya adalah hasil otopsi jenazah NC, satu bilah tongkat bambu sepanjang 72 cm dan baju milik korban. Tongkat bambu sepanjang itu yang ditemukan di lokasi kejadian juga menjadi bagian penting dari barang bukti. Polisi kala itu mencurigai bahwa tongkat ini mungkin digunakan oleh AH dalam pertengkaran mereka. Meski tidak ditemukan bekas darah pada tongkat tersebut, namun keberadaannya di lokasi menguatkan dugaan bahwa alat ini berpotensi digunakan untuk mengintimidasi kekerasan terhadap korban. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan AH dijerat dengan pasal 44 ayat 3 dan 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ancaman hukumannya tidak ringan, pidana penjara maksimal 15 tahun dengan denda maksimal 45 juta. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus KDRT, terutama yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Hukuman tersebut bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi masyarakat luas.